pada yang permulaan dunia. Sungguh, kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Keluarin suaranya semua. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia. Bekasi paling muda di Bekasi, saya roisnya. Jadi sing NU ngomong di sini saya bukan NU, itu NU abal-abal Mas. Alhamdulillah, saya rois termuda, bukan keinginan, dipanggil, dilantik, saya ngumpet, saya nggak mau diambil. Kenapa? Biar ada di Kabupaten Bekasi tokoh NU yang muda, begitu. Ya wis, terserah sampean wae lah mau ngomong apa ya, cangkemmu bebas gak? Ya bebas. Saya itu kalau nggak ada yang ngomongin Pak Kapolres itu nggak enak. Kalau nggak ada yang ngomongin jelek itu nggak enak, kayak nggak sarapan gitu. Isu-isu biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting badanku tambah gemuk gitu aja. Jamaah manakib tambah ayu. Alhamdulillah. Ya itulah hidup jamaah ya. Kita baik belum tentu dipandang orang baik. Apalagi kalau salah. Jadi pilih yang mana? Pilih baik, pilih salah. Naik gunung resiko, turun gunung resiko. Orang naik gunung itu pegel, lelah, betul. Begitupun orang turun gunung sama-sama lelah. Makanya pilih mana? Pilih naik gunung atau turun gunung? Mending naik sekalian. Toh ketika kita naik di puncak gunung, minimal kita bisa melihat keindahan dari atas gunung. Paham orang ini? Paham orang ini? Jadi dalam satu buah kebaikan, kalian maju saja sudah. Madep, mantep, netep kepada Allah. Cuman dua ini pegang. Pesan saya, hidup jangan pernah berani menentang peraturan hukum agama dan hukum negara. Wis itu. Hidup ini tentrem. Yang penting jangan melanggar aturan agama dan jangan pernah berani-berani kita melanggar aturan negara. Uripe ayem apa orang? Ayem. Ketika sampai melanggar aturan negara, tenang apa enggak? Gak tenang. Mohon maaf sekalian izin Pak Kapolsek, saya itu sering ke sini, bahkan mungkin sebulan sekali,
nengokin majelisnya di tempatnya Pak Lurah Panten, Pak Manten, Pak Mas Tahal di situ di Karangmangu. Bahkan juga saya pernah diundang sama Pak Haji Sugi 2 kali ya, 2 apa 3 ya? 3 kali diundang sama Pak Haji Sugi 3 kali di rumah Pak Idi, 1 kali di tempatnya Ustadz Ade itu di mana? Kubang Putat 1 kali, terus di kuburan 2 kali. Iya kan majelisnya dekat kuburan, iya masa salah? Itu kan di majelis belum ada apa-apa ya jamaah ya. Emang ada tuan rumahnya? Enggak ada, tuan rumahnya kuburan. Berarti yang undang saya itu siapa? Maka wajar orang yang bayar yang undang kuburan. Iya jawab sama lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Yuk, tadi saya bilang sama Kiai Syarif dari Bumi Ayu, alhamdulillah juga bisa hadir ya. Malam ini itu 1 Muharram kita banyakin wiridan sama doa. Setuju? Kalau tausiah nanti bisa kita lakukan di hari-hari yang lainnya. Yang jelas ini kita sudah keburukannya sendiri. Betul apa betul? Maka malam hari ini mari kita istighfarkan mata ini. Semoga Allah ampuni dosa mata-mata kita, sehingga yang terlihat hanya nampak adalah kebaikan Allah. Sejauh mata memandang, semoga juga kalbunya juga bisa memandang. Betul nggak? Jadi jangan cuma melihat ini, jangan cuma kita minta kepada Allah, jangan cuma bisa melihat dengan mata zahiriyah. Karena pernah saya sampaikan, orang yang memandang dengan mata zahiriyah cenderung 99% tertipu. Benar nggak? Kalau melihat Ki Bening ini gondrong berjalan di jalan, kira-kira dianggap ustadz apa tidak? Apa pandangan ibu? Pengamen. Betul nggak kira-kira? Maka mata ini akan salah. Tapi ketika kita memandang dengan kolbu, kita yang nggak tahu tentunya nggak bakalan berpikir yang negatif. Ternyata memang salah. Ki Bening bukan pengamen, tapi Ki Bening adalah asatid yang memimpin majelis zikir manaqib Sultan Aulia Syabul Qadir Jilani. Terus di dalam wajah ini juga ada mulut. Betul. Terkadang lisan ini lebih senang membicarakan aib orang ketimbang dipakai untuk berzikir kepada Allah. Lisan ini lebih senang melihat dan membongkar aib sesama dibandingkan dipakai untuk melantunkan sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kadang mulut kita ini kurang kerjaan, betul gak Bu? Ada orang hitam lewat, itu orang kok hitam banget? Ada yang begitu. Ada orang gendut lewat, itu orang kok gendut banget? Ada orang tetangganya banyak hutang, orang itu kok ngutang melulu? Ada yang begitu? Rewel, usil. Terkadang mata ini usil dari sesuatu yang gak penting. Sadar? Ada orang manakiban, itu orang mau ngapain ya malam-malam? Jauh-jauh dari Bumi Ayu datang katanya ke sana mau ngapain? Emang di Bumi Ayu gak ada kiai apa? Betul gak? Kurang kerjaan orang. Padahal orang datang mau ibadah, ya namanya ibadah ya bebas. Mau datang ke Amerika boleh, mau ngajinya kemana tuh, ke Arab Saudi boleh. Sing penting anak ongkose dan dirasa cocok dengan kita. Betul, dirasa cocok untuk kita. Yang namanya kita berguru, yang tentunya kita mencari guru yang menerima kita. Betul jemaah? Yang mampu menerima kita apa adanya. Contoh zaman manaqib ini kan banyak yang masih doyan mabok, ada. Masih doyan judi, ada. Ngadu ayam, nyandu. Berbagai profesi, berbagai macam karakter jamaah manaqib. Tentunya jamaah manaqib ketika diberi hidayah oleh Allah ingin mencari dan menemukan guru
dosa-dosa kita. Betul. Bukan perkara yang lain kiai nggak hebat, bukan perkara manakib yang lain nggak bagus, bukan perkara amalia yang lain yang nggak bagus, namun Allah takdirkan kebetulan kita dikumpulkan di dalam jamiah manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ini dirasa cocok untuk hati saya dan hati kita semuanya. Betul? Tidak ada unsur yang lainnya. Nah, makanya malam hari ini kita duduk, kita kumpul mengistighfarkan mulut. Setuju? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dauhnya Gusti Allah. Ayo masyarakat Leuweung Gede, ayo jamaah manakib segera kepada ampunan Allah. Betapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan di dunia ini. Betul? Ngaku? Ngaku orang? Ada yang nggak ngaku? Kebangetan sombong, dablek. Betul nggak? Ayo malam hari ini biarkan yang lalu tetap berlalu. Kau yang ahli maksiat di masa lalu, istri yang melawan kepada suami, yang durhaka terhadap suami, murid yang durhaka terhadap gurunya, mulut yang sering membicarakan aib sesama, mata yang dipakai memandang di dalam keburukan, kaki yang dilangkahkan kepada kemaksiatan, tangan yang dipakai untuk menunjuk-nunjuk orang. Betul? Malam hari ini kita istighfarkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yuk bareng sama saya, kita merasa aku dan kamu adalah orang yang dolim kepada Allah. Dolim apa dolim? Dolim, banyak membohongi Allah. Sampai ini hidup disuruh apa sama Allah? Halo, yang di belakang kedengeran? Kita hidup ini disuruh apa sekarang Gusti Allah? Suruh ibadah, betul ya? Betul. Suruh ngaulo, suruh ngabdi, suruh patuh. Iya enggak? Berarti ketika kita tidak ngaulo, tidak patuh, tidak mengabdi, berarti kita telah durhaka kepada Gusti Allah. Ya bareng sama ayah. Rabbana ya Rabbana. Yuk bareng. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami zalim ke diri kami. Andaikan Kau tak mengampuni, tentu kami jadi manusia merugi. Rabbana, waris soalnya kencang.
Nadro ya. Ya wis nggak apa-apa. Ayo lanjut aja. Ya Rabbi azali wa darati afaka ya diratal alami ya uhayal judi sama mertua, maka harta kalian akan barokah. Ada yang berantem sama mertua di sini? Yang mana orangnya? Ngomongin mertua di belakang ada? Ada? Yang namanya mertua, Pak, kalau nggak rewel bukan mertua namanya. Apalagi melihat anaknya sengsara, betul nggak? Apalagi melihat anaknya susah, pasti yang namanya mertua itu ngomong, saya apes punya mantu. Ini ujian kesabaran untuk kita, sabar. Lalu mintalah restu, wahai ibu, wahai bapak, doakan saya biar bisa membahagiakan anak ibu, anak bapak, gitu. Alhamdulillah. Yang kedua ya, kita hadiahkan istighfar ini untuk guru-gurunya. Bukan cuma ayah, tapi semua kiai termasuk guru kita tadi yang sambutan. Jangan lupa muliakan beliau. Beliau yang capek berjuang di kampung ini. Beliau yang capek berjuang di desa ini. Kadang-kadang tidak dihargai oleh kita. Betul? Betul? Kadang ulama setempat tidak kita hargai, ustaz setempat kita tidak hormati. Padahal ya Allah ya Rabb, andaikan tidak ada ulama di kampung ini, andaikan tidak ada kiai yang diberi sabar oleh Allah menuntun kita, mengajak kita, mau jadi apa hidup kita ini? Mau jadi apa anak-anak kita? Andaikan tidak ada Ustaz Muhammad Wasil yang dengan sabar ngurusin anak-anak kita di tempat ini. Ibu tahu kan anaknya nakal kayak apa? Betul? Andaikan tidak ada guru ngaji yang sabar membimbing anak kita, andaikan tidak ada ulama yang sabar selalu mengayomi kita, ya Allah, mau jadi apa kampung ini? Maka ayo yang baik sama gurunya. Siap? Siap? Yang baik sama gurunya. Kalau punya rezeki jangan lupa anterin ke rumahnya. Kalau kalian makan enak jangan lupa kepada gurunya. Ada yang ingat kalau makan enak sama guru? Jalan-jalan ke mall setiap hari, gurunya kangkung maning. Kalau santri sih dikasih kangkung ya emang alhamdulillah, emang makanan sehari-hari. Tapi yuk belajar, kita ini jamaah mana kalau kalian hidup enak, makan enak, ya Allah inget ke guru saya kira-kira makannya enak ora ya. Kalau sampai lagi banyak uang, kalian juga mikir kira-kira guru saya punya uang apa enggak ya. Jadi santri itu makrifat sedikit, kenapa? Ngerti makrifat? Makrifat itu kenal gitu loh. Jadi santri itu makrifat sedikit. Kalau jamaah susah berarti kiainya lagi susah. Kerasa orang? Kerasa orang? Makanya kalau doa ini ke atas atau ke bawah nih? Ininya nih, menadahnya. Ini tangan ini ke atas maksudnya apa? Kalau kalian hidup susah, ya doakan dorong yang di atasnya. Ada siapa di atasnya? Ada orang tua, ada guru. Ketika kalian punya rezeki, kalian ingat ke sana, maka akan kembali kepada kita yang di bawah. Paham gak ini? Gurunya ya Allah, rokoknya gak punya. Ustaz bertahun-tahun rokok jinggo panas bibir. Santrinya pakai Samsung. Jadi santri ya Allah, saya dikaruniai rokok enak, lebih apa, Samsung. Saya nengok, saya dapat 2 bungkus, 1 bungkusnya buat guru saya, buat imam saya, imam manakib saya. Lalu datang Pak Yai, Pak Ustadz, ini saya dapat rezeki rokok 2 bungkus, ini buat Pak Kiai, buat Pak Ustadz 1 bungkus, doakan saya dan keluarga. Yakin itu rokok, seorang kalau mau begitu gak akan kekurangan rokok. Dia serius, sampean sering ngasih makan orang, sampean gak bakalan kekurangan makan. Hidup ini harus banyak nanam, betul? Hidup ini harus banyak nanam. Nih ada lahan kosong, ada kasih pot, taruhin cabai, tanamin.
enggak, ini makan enak, gawean ngedul, makan pengen enak, kerja orang, betul nggak? Harus mau nanam singkong, nanam pisang. Nanti begitu pisangnya berbuah, alhamdulillah lewat pisang nggak disadari kita bisa memberi orang pisang amal yang tidak terasa, betul jemaah? Betul? Perut kita kenyang, keluarga kita kenyang, kita juga bisa memberi orang lain. Hidup itu bagaimana tanamannya. Sampean pengen banyak duit ya sering-sering nanam. Alhamdulillah jamaah manaqib diajarkan di setiap istiqomah ibadallah rijalallah agisuna wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah al kafi ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah salatullah ala bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi. Betul. Alhamdulillah walaupun 2.000 rupiah minggu ini, besok rezekinya nambahin lagi, tambahin 5.000, rezekinya naik lagi, tambahin lagi 10.000, rezekinya nambah lagi, tambahin lagi 20, terus makin rezekinya bertambah, ya ditambah juga sodakohnya. Jangan kayak di kampung saya, gaji 1 juta, uang sorban 2.000, gaji 2 juta tetap 2.000, gajinya 10 juta masih 2.000, akhirnya Allah kesel turunin lagi 1 juta mani. Hah? Ya masa kayak gitu? Ya terserah saya, saya megang mic ya bebas, bisa yang megang mic, ntar gantian kalau ibu pengen mencerita, gantian ibu yang megang mic. Alhamdulillah, yakin banget kalau dapat rezeki besar ya sodakohnya tambah besar gitu ya. Siap? Kalau potong ayam 1, separuh untuk orang tua, separuh mertua, guru kasih cekernya. Apa senemen jadi gurunya. Ya, kita hadiahkan ini istighfar untuk orang tua, dan guru serta muslimin muslimat, mukminin mukminat serta untuk kita semuanya malam hari ini. Semoga pulang dari tempat ini semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikutin saya. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena cinta kepada Allah. Setuju? Nikah. Ya awal-awal baru pertama kali masuk ya nggak masalah. Ada yang pingin nambah istri, betul? Ada yang pingin kebeli motor, ada yang pingin kebikin rumah, ada yang pingin banyak uang. Boleh. Yang penting tetap manut ikut sama gurunya supaya nanti ada dibimbing, nanti dinaikkan levelnya sedikit demi sedikit. Sudah tidak masalah. Kalau walinya Allah itu sudah nggak masalah aja mah. Miskin sama kaya mau doain, apa bedanya? Orang miskin makan, orang kaya sama makan, betul nggak? Podo makan. Orang kaya sholat ngadep mana? Orang miskin sholat ngadep mana? Pak polisi, Pak Kapolsek sholatnya ngadep mana? Pak Hansipnya sholat ngadep mana? Sama, betul. Kaya dan miskin itu adalah jubah, itu pakaian. Kita lahir gak minta jadi orang kaya, kita lahir gak minta jadi pejabat, kita lahir gak minta jadi kiai, kita lahir gak minta jadi orang miskin. Qad ja'alallahu likulli syai'in, semua itu ketetapan Allah. Maka nerimalah hidup ini apa yang Allah tentukan kepada kalian sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngabdilah, mauluklah lewat apa yang Allah beri. Pak Kapolsek dijadikan oleh Allah Kapolsek, alhamdulillah, semoga lewat jabatannya beliau itu juga jalan beliau ibadah kepada Allah. Para kiai dijadikan oleh Allah kiai bukan karena alim, bukan karena orang turunan kiai,
bikin anaknya orang biasa, anak petani biasa. Kalau Allah berkehendak, bulan kamu jadi orang alim, bisa apa tidak? Bisa apa orang? Bisa. Bulan kamu jadi pejabat, padahal bapaknya tukang beca. Tahu beca? Beca itu kakinya 2, 3 sama di belakang. Tukang beca ini turunan senang. Tukang beca ini turunan senang, kalau tanjakan dia susah. Iya kan? Tapi bisa nggak jadi anak, jadi ketika anaknya jadi kiai, bisa apa tidak? Anaknya jadi pejabat, bisa apa tidak? Bisa. Semua kodo dan koirodatnya Gusti Allah. Maka awas, hati-hati jangan manaki ojo sombong ya. Kamu dikasih kedudukan apa aja gak boleh sombong. Kamu dijadiin apa, dimuliakan orang, tanganmu dicium orang, kemana-mana dimuliakan orang. Orang bukan memuliakan kamu, tapi Allah yang memberi kemuliaan kepada kamu. Betul apa betul? Makanya ayah juga tadi sama Kiai Syarif cerita, ya Allah ya Roh, Kiai Syarif, saya itu malu gak? Malu jamaah. Ayah ini bukan orang kaya, ayah ini bukan anaknya kiai, ayah ini bukan anaknya pejabat, orang tua ayah hanya petani. Bahkan ibu saya hidup sebatang hidup hanya bersama dengan ibu, gak punya ayah saya. Tapi ya Allah, saya hanya mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Kisarif. Dari mulai berdua dengan istri saya, gak terpikir orang akan ngikutin saya, gak terpikir akan ada jamaah, gak terpikir bahkan ada kiai yang ikut sama saya. Ya Allah ya Rabb, betapa malunya ya Allah saya di hadapan panjenengan. Gitu ya Kisarif. Betapa malunya saya di hadapanmu ya Allah. Gak pantas rasanya ini untuk dimuliakan, gak pantas rasanya ini untuk disanjung, karena semua yang ada adalah pemberian panjenengan. Apa doa saya? Ya Allah, jika Engkau mau nitipkan kemuliaan kepadaku ya Allah, maka datangkan kemuliaan itu. Tapi sekiranya membuat hati saya sombong kepadamu ya Allah, sekiranya membuat hati saya lalai kepadamu ya Allah, saya memilih hidup jadi orang biasa, enggak masalah. Betul apa enggak? Iya apa enggak? Ya Allah ya Rabb, andaikan dengan kekayaan yang kamu berikan, gitu loh jamaah, andaikan Engkau mau menunjukkan kekayaanmu kepadaku, mau memberikan kekayaanmu kepadaku, berikan itu semua ya Allah. Tapi tolong jangan Kau jadikan saya sombong lantaran kekayaan itu. Kenapa? Karena orang sombong adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hidup pengen jadi kekasih Allah atau jadi orang yang dimusuhi Allah? Yang hadir ingin jadi kekasih Allah apa yang dimusuhi Allah? Maka kalau kalian ingin hidup menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangan merasa punya dari apa yang kamu punya, jangan merasa memiliki dari apa yang kalian miliki, jangan merasa bisa dari apa yang kalian bisa. Karena bisa apa yang kau miliki, apa yang kau punya, serahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Hidayah semoga Allah turunkan malam ini untuk hatiku dan hatimu. Hati saya dan hatinya jamaah diselamatkan semua oleh Allah. Hakikat iman kita juga diselamatkan oleh Allah. Di tahun yang akan datang esok, udah masuk belum? Ya, di tahun yang baru besok yang akan kita hadapi, semoga kita semua jadi orang yang lebih baik pandangan Allah, pandangan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal.